الله والحمد لله ولا إله إلا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ala man sara ala darbihi ila yaumiddin. Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang hari ini materi kita yang berkenaan dengan masalah kitab Thaharah yang kemarin pada pertemuan yang lalu kita berbicara tentang masalah yang berhubungan dengan masalah air. Hukum yang babnya adalah bab miyah, bab yang berkenaan dengan masalah air. Dan sebagaimana kita sampaikan bahwasannya yang nama air itu pada asalnya adalah suci dan mensucikan, dan juga pada asalnya dia adalah mubah. Baik. Kemudian muncul beberapa pertanyaan yang hubungannya yang kaitannya dengan masalah yang berkaitan dengan masalah pendapat mazhab, yang diantara yang membuat kita sedikit membuat bingung sebagian kita karena perbedaan pendapat yang ada. Dan mazhab yang ada di Indonesia, di negara kita adalah mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Baik. Dalam mazhab Syafi'i bahwasanya air itu terbagi menjadi 4. Air terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah air mutlak. Air mutlak dan dia suci dan mensucikan serta tidak makruh. Ini perhatikan, ini komplitkan. Jadi air mutlak yang dia suci dan mensucikan dan dia tidak makruh. Contohnya air hujan, air sumur, air dari air mata air atau air sungai dan air laut. Ini adalah air mutlak. Ini yang pertama. Kalau masalah air mutlak tidak ada masalah, semua setuju tentang masalah ini. Kemudian yang kedua, air mutlak yang kedua adalah air mutlak yang dia suci dan mensucikan tapi makruh digunakan, yaitu yang disebut dengan air musammas atau yang kepanasan dengan sinar matahari. Mereka berdalil dengan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha tentang larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha menggunakan air yang kepanasan dengan amat sangat. Contohnya di sini panasnya panas terik dan panas di sini luar biasa. Ini diantara perkataan ulama yang mengatakan demikian, yaitu pada air yang kepanasan di daerah yang panasnya tinggi. Contohnya di daerah Saudi ini, katakanlah begitu. Namun hadis ini adalah hadis dhaif. Hadis ini hadis dhaif. Jadi pendapat ini yang disandarkan pada hadis Aisyah itu adalah hadis yang dhaif. Baik. Kemudian jenis air yang ketiga itu adalah air musta'mal atau air tahir ghairu mutahhar. Ghairu mutahhir, air tahir, air yang suci tetapi dia tidak bisa untuk bersuci atau tidak mensucikan. Atau ya, air yang berubah dengan sesuatu yang mencampurinya, tetapi yang sesuatu itu ada sesuatu yang suci. Atau air yang berubah
berubah oleh sesuatu yang suci. Ya. Jadi jenis yang ketiga itu adalah air musta'mal atau air suci, tetapi dia tidak mensucikan, atau air yang suci yang berubah oleh sesuatu yang suci. Kalau yang kalimat pertama yaitu air suci tapi tidak mensucikan, dicontohkan dalam mazhab ini adalah air bekas wudu. Air bekas wudu itu sudah digunakan orang, maka tidak boleh digunakan lagi. Kenapa? Katanya air musta'mal sudah tidak bisa digunakan lagi. Perhatikan, ini masalah mazhab ya. Perhatikan dulu. Hati-hati, jangan salah nanti. Kemudian adapun air suci yang berubah dengan sesuatu yang suci, contohnya air kopi, teh, susu, atau kecampuran za'faron atau yang lainnya, itu berubah oleh sesuatu yang suci, makanya dia suci tetapi tidak bisa untuk bersuci dan tidak bisa mensucikan. Ini jenis yang ketiga. Sedangkan jenis yang keempat adalah air najis. Ini pendapat pada mazhab Syafi'iyah. Saya bawakan kitabnya. Kalau perlu dilihat silakan. Kalau misalnya istilahnya untuk membawa ketenangan pada hati kita. Jadi di sini saya bawakan dua kitab dari mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah. Masih ada lagi di rumah kalau membutuhkan, insyaallah. Baik. Kemudian ini adalah pendapat. Kemudian pendapat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala bahwasanya air itu hanya dua jenis atau dua macam. La salisalahu. Tidak ada ketiganya, yaitu air suci dan air yang najis. Air suci dan najis. Ini pendapat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian perlu kita garis bawahi dari perselisihan ini. Dari perselisihan ini adalah perselisihan yang tidak layak untuk kita jadikan bahan permasalahan yang besar. Kenapa? Ini adalah istilahnya perselisihan istilah tanawu. Yang perselisihan hanya masalah jenis, dan yang pada hakikatnya kalau kita lihat, baik yang mengatakan pembagian menjadi 4 maupun yang mengatakan air itu dalam menjadi 2, suci dan najis, dalam praktek pelaksanaannya sama saja. Bagi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan orang-orang atau ulama-ulama yang sependapat dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itu tatkala mendapati air ya yang sudah digunakan hukumnya bagaimana, dan air suci yang sudah bercampur dengan air yang lain hukumnya bagaimana. Hanya masalahnya di sini Syekhul Islam tidak membedakan atau tidak membagi lagi jenis air ini aja. Tetapi secara hukum itu sama saja akan bertemu. Dari ulama Syafi'iyah sekalipun atau dari Syekhul Islam atau Hanabilah, itu tatkala mengatakan ini secara ijma' bahwasannya air suci yang bergabung yang tercampur dengan sesuatu yang suci, kemudian dia berubah menjadi namanya menjadi berubah, ya misalkan teh, kopi, air teh, air kopi ya, maka air ini secara sepakat ulama bahwasannya air ini suci, tidak mensucikan. Ini. Sedangkan masalah air yang digunakan untuk bersuci, untuk sudah dipakai untuk wudu, kemudian mau dipakai yang lain, nah di sini terjadi ada di sana perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan, perkataan pertama mengatakan bahwasannya air yang digunakan sudah dipakai untuk bersuci, ya, itu tidak bisa dipakai untuk bersuci kembali. Air tersebut tetap suci, tapi dia tidak bisa dipakai untuk bersuci. Jadi perhatikan, jadi air yang sudah dipakai bersuci, ini pendapat pertama, ini tidak bisa dipakai untuk bersuci kembali. Namun air ini tetap suci, statusnya tetap suci, hanya tidak bisa dipakai untuk bersuci. Kalau ditakdirkan ke kondisi nggak ada air, habis dipakai wudhu masih ada sisanya, dimasak untuk air minum, itu nggak apa-apa. Ini misalkan untuk mendekatkan pemahaman tentang kesucian air tersebut. Nah, ini pendapat yang pertama. Pendapat pertama
ini adalah pendapatnya dari para imam, di antaranya adalah salah satu riwayat dari Imam Malik, dan itu adalah yang nampak, yang zahir dari mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, dan juga al-Imam Abu Hanifah, dan juga al-Imam Auza'i dan lain. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua tentang masalah ini, tentang air yang sudah digunakan berwudu, ini diantaranya adalah pendapat al-Imam Ahmad rahimahullah, salah satu riwayat dari pendapat Imam Ahmad rahimahullah, dan juga riwayat kedua dari Imam Malik rahimahullahu taala, dan juga salah satu pendapat kedua dari al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Dan juga ulama yang lain seperti Al-Hasan Al-Basri dan al-Imam Ibrahim An-Nakhai. Mereka berpendapat bahwasanya air yang digunakan untuk berwudu itu boleh digunakan untuk berwudu kembali, bersuci kembali. Kenapa? Karena pada asalnya air itu adalah suci. Ya, air adalah suci. Terus kemudian yang kedua, juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-ma'u laisa alaihi janabah. Jadi air itu tidak ada janabahnya, dan kemudian juga dalam riwayat yang lain al-ma'u la yujnib. Jadi air itu tidak terjanabahi, tidak berarti air itu tetap dalam kondisi suci. Dan kembali pada asal air, ada airnya masih dalam kondisi suci. Dan air itu la yunajjisuhu syai'un. Ini adalah pendapat kedua, bahwasanya air adalah yang digunakan untuk berwudu itu masih boleh digunakan untuk berwudu kembali. Kemudian juga, dan ini adalah pendapat kedua, ini adalah pendapat yang rajih. Dan dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari disebutkan bahwasanya dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala berwudu, para sahabat radhiyallahu taala anhum itu berebutan untuk berwudu kembali dengan air bekas wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam riwayat al-Imam Bukhari dalam sahihnya. Ya, dalam Sahih Bukhari disebutkan tentang masalah ini. Hal ini menunjukkan bahwasannya air yang digunakan untuk berwudu itu masih boleh untuk digunakan berwudu kembali. Itu tentang masalah air yang hubungannya kaitannya dengan masalah air musta'mal tadi, kaitannya dengan air musta'mal dan air suci yang sudah bercampur dengan air suci yang lain. Kemudian jenis air yang ketiga yaitu air suci tetapi tidak, ini yang ketiga ya Afan ya. Sedangkan air yang keempat itu adalah air yang najis. Ini atas pendapat yang membagi ini. Nah, air yang najis ini pendapat pertama, pendapat Syekhul Islam maupun pendapat dari mazhab Syafi'iyah ini bertemu. Di sini ada air yang najis. Nah, pertanyaannya, kapan air itu najis? Kapan air itu najis? Air akan menjadi najis kalau memenuhi tiga hal seperti kita sampaikan. Kalau berubah warnanya oleh sesuatu yang najis, tentunya berubah baunya dengan sesuatu yang najis, berubah rasanya oleh sesuatu yang najis. Ini tentang masalah perubahan air yang ada. Baik. Kemudian kemarin dipertanyakan dengan masalah air yang berkenaan dengan hadis Budhu'ah. Hadis Budhu'ah ini yang menyatakan di sana yaitu hadis yang menceritakan tentang adanya sebuah sumur pada zaman Rasulullah yang pada asalnya pada zaman jahiliyah yang sampai pada zaman Rasulullah SAW, yang di sumur itu dipakai untuk membuang, contohnya adalah bekas darah haid, itu dibuang ke dalam sumur ini. Rasulullah SAW
ditanya tentang air ini, bisa nggak dipakai untuk bersuci? Rasulullah menjawab, al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un. Jawaban Rasulullah adalah jawaban umum. Jawaban umum. Beliau tidak mengatakan air itu suci atau air itu najis, tidak. Tetapi jawaban beliau umum, bahwasanya al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un. Baik, sekarang kita dialog sedikit tentang masalah hadis sumul buda'ah ini. Hadis ini adalah hadis yang menyatakan sifatnya umum. Al-ma'u tahurun, suci, la yunajjisu syai'un. Jadi ini adalah secara kaidah adalah siyak nakirah dalam isim nakirah dalam siyak yang nafi. Yang berarti faedahnya adalah mencakup keumuman. Jadi secara umum air itu adalah suci dan tidak ternajisi oleh apapun juga. Ini secara umum. Sekarang saya mau nanya. Oke lah, anggap kita terima pendapat ini dengan mengandalkan zahir yang nampak dari hadis ini. Kita katakan kita terima. Anggap kita terima. Sekarang saya mau tanya, kalau ditakdirkan di dalam sebuah sumur atau ada satu kolam untuk bak mandi, air itu suci. Baik. Kita andalkan hadis ini, la yunajjisu syai'un. Katakanlah dia lebih dari 2 kulah sekalipun, kita gabungkan dengan masalah air yang dua kulah, ya, 2 kulatain. Hadis yang mengatakan air yang sudah mencapai 2 kulah tidak ternajisi oleh sesuatu apapun. Kita gabungkan saja, air itu 2 kulah atau bahkan 3 kulah. Kemudian bahwasanya air tidak akan ternajisi oleh sesuatu apapun. Anggap kita terima bahwasanya hal ini benar secara mutlak, secara umum. Terus kemudian ada orang atau anak-anak main memasukkan benda najis atau darah, mungkin habis motong kambing atau motong ayam, ditadahin, dimasukkan ke dalam bak ini, berubah total, bahkan sampai lengket karena saking banyaknya, lengket. Tapi kalau kita andalkan hadis ini yang sifatnya umum, kira-kira boleh nggak untuk bersuci atas dasar hadis ini? Kalau mengandalkan hadis ini, maka boleh. Tapi saya bertanya, adakah ulama yang mengatakan air ini tidak najis? Setelah kecampuran dengan darah yang najis banyak, bahkan berubah dengan darah, dengan airnya sudah berubah jadi darah. Najis tidak? Najis. Gak ada yang mengatakan ini tidak najis. Siapa? Berarti hadis ini membutuhkan sesuatu yang lain untuk menjelaskan, yaitu hadis yang lain. Karena hadis ini umum, harus ada hadis-hadis yang khusus yang bisa dipakai untuk menjelaskannya. Saya bicara tentang masalah hadis ya. Nah, ini sedikit saja. Nah, di sini ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga tentang adanya seekor tikus yang jatuh kepada samin. Samin itu apa samin? Minyak keju ya, minyak lemak ya, bangsa lemak ya. Mentega, katakanlah mentega ya, yang jatuh ke mentega. Jadi bagaimana hukumnya mentega ini dengan adanya tikus yang jatuh ke mentega ini? Baik, sekarang tikus ini dengan syarat tikus ini mati di tempat itu. Kalau nggak mati nggak masalah. Jadi tikus itu kalau nggak mati nggak ada masalah. Tikus jatuh ke wadah mentega, matilah dia di situ. Kata Rasulullah, apa yang harus dilakukan? Alquha wa ma haulaha. Buanglah binatang itu, fa'rah itu, tikus itu, wa ma haulaha, dan yang sekitar tikus tersebut. Kenapa? Mentega ini dalam kondisi dia jamid, istilahnya beku. Kalau cair lain masalah lagi. Jadi dalam kondisi beku. Dan ini menunjukkan bahwasanya sesuatu yang sifatnya cair atau yang sifatnya cair kemudian membeku, kalau tertimpa sesuatu yang najis,
selagi dia itu enggak berubah, dia tetap suci dan bisa mensucikan. Tapi kalau dia berubah, maka dia tidak akan bisa mensucikan kembali. Kenapa? Berubah dengan sesuatu yang najis. Kenapa? Misal apabila air tercampuri oleh sesuatu yang najis, kemudian berubah dengan sesuatu yang najis, maka air tersebut menjadi najis. Ini ijma', ikhwan. Ini ijma'. Dikatakan oleh Fadillah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah bahwasanya ini adalah ijma' ulama. Kalau ada air yang tercampur oleh sesuatu yang najis dan berubah disebabkan karena najis ini, maka dia menjadi najis. Ini ijma'. Jadi perlunya kita lebih memahami lagi lebih jauh. Memang hadis ini benar, sahih, dan hadis yang saya bawakan juga sahih dalam riwayat Bukhari. Kalau hadis Buda'ah itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi dan yang lainnya, dan hadisnya juga sahih. Tapi bagaimana dalam memahami maksud dari perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini? Kemudian selanjutnya tentang masalah kaitannya dengan air yang dua kula. Air yang dua kula. Jadi kalau air sudah mencapai 2 kula, maka tidak ternajisi oleh sesuatu apapun. Idza balagal ma'u qullatain la yunajjisuhu syai'un. Jadi apabila air itu mencapai 2 kula, maka tidak akan ternajisi oleh sesuatu apapun. Baik. Sebelum kita lanjutkan, sekarang 2 kula itu berapa? Nih, 2 kula itu berapa? Tadi sudah saya hitung sebelum sini. Sampai saya ke Batolah ya. Sampai ke Batolah apa ini dalam air? Kira-kira seberapa besar kula yang harus kita buat yang sesuaikan dengan makna hadis ini kurang lebih ini. Iya. Baik. Mana tadi? Baik. 1 kula ya. 1 kula itu sama dengan 500 ritlun, bukan liter ya, ritlun al-Iraqi. Baik. 1 ritel Iraqi ini sama dengan 500 ritlun ya. 1 ritel Iraq ini sama dengan 90 miskol. 1 miskol ini mungkin nggak nyambung dengan istilah ini kan. Kita turunkan lagi. Kalau gram, kilogram jelas insya Allah kan. Nah, sekarang 90 miskol ini berapa gram? 1 miskol itu adalah aduh kok bahasa Arab terus. Kadang biasanya. 1 miskol itu 4,25 gram. Dalam kita berzakat saya sebutkan ini 4,25 1 miskol kali 90 kali 90 berapa? 4,25 kali 90 sama dengan 382,5 gram. Ini gram ya, 4,25 gram. Jadi 1 ritel itu sama dengan 382,5 gram. Ini 1 ritel. Sedangkan 1 kula itu adalah 500 nikel. 1 kula apa ya, 1 kula ya. Sedangkan 1 kula 2
2 kula, disebutkan di sini 2 kula. Sedangkan 2 kula, langsung aja 2 kula. 2 kula itu adalah 500 liter. Ini kula teh ini apa ini 2 kula ya. 2 kula. 2 kula ya. 2 kula 500 liter. Liter. Nah, sekarang 1 liter itu 382. 382,5 gram kali 500. Inilah nanti hasilnya yang namanya kulatan. Berapa hasilnya kali 500? Berarti 191.250 gram. Jadi 191.250 gram. Ini masih repot. Kita jadikan kilo. Berapa kilo? Berarti 191,250 gram dibagi 1.000 sama dengan 191 kilo, 25 ya, 25 kilogram. Jadinya ini kilogram dulu. Nah, Anda berpikir kemudian 1 kilonya mencapai enggak 1 liter? Pergilah saya tadi ke Bakola, saya timbang air yang 600 mili. Saya timbang, ternyata 600 mili sama dengan 600 gram. Berarti sama, 1 kilo adalah 1 liter. Itu saya buktikan sendiri tadi. Jadi 600 mili sama dengan 600 gram. Berarti kalau 1000 mili sama dengan 1 kilo atau 1 kilo. Berarti sama 1 kilo 1 liter. Berarti kalau dibuat liter itu sama dengan 191,25 liter atau kilogram. Ini adalah 2 kula. Gimana? Baru 200. Anggaplah 200. Yaitu kurang lebih. Ini adalah berasal dari perkataannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Perhitungan yang saya berikan berasal dari perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sedangkan perkataan dari Al-Imam Ar-Rafi'i ini karena di sebagian kita bicara tentang mazhab Syafi'i ya. Oh ya, udah sini geser ya. Sedangkan dari Imam Rafi'i ini beda sedikit. Jadi perhitungan semacam ini bukan perhitungan pasti, takribi, istilahnya pendekatan kurang lebih sekian. Imam Rafi'i mengatakan 2 gram itu sama dengan 130 gram dirham. Ini bingung lagi, masa bicara air ke dirham ya? Sama dengan 130 dirham. Nah, kita lihat dalam setiap 10 dirham dalam kitab zakat kita sebutkan 10 dirham sama dengan 7 miskal. Bukan halo ya, 7 miskal. 1 miskal 4,25 gram. Toyib, berarti 130 dibagi 10 sama dengan 13 kali berapa? 7. Nanti dulu 13 kali 7 ya? Kali 7 kali 4,25. Matematika nih. Nah, 13 kali 7 berapa? 91 kali 4,25. Berapa hasilnya? 91 kali 4,25. 10 sebelum sama dengan 386,75 gram atau 386,75. Nah, ini baru masalah yang pertama, masalah gram. Kemudian sedangkan 2 kula itu adalah 500 ritel tadi. Ya. Ini adalah 1 ritel ya. 1 ritel. 1 ritel ini.
Sedangkan 2 kula itu adalah ini apa? Ini ritel ya. 1 ritel sama dengan 130 gram ritel. Jadi 2 kula adalah 500 ritel kali 386,75 gram sama dengan 193.375 gram dibagi 1000 sama dengan 193,37 kilogram. Jadi 193, nah kilogram atau liter. Hampir mirip. Ya, mirip, kurang lebih, makanya kurang lebih. Berarti 1 kula atau 2 kula di sini ya. Berarti 2 kula itu kurang lebih 1 drum ya. Iya. Kurang lebih ya. Ya udah, berarti 2 kula kurang lebih 1 drum minyak. 1 drum minyak itu yang di Indonesia. Kalau drum di sini banyak, 1 drum minyak kurang lebih lah segitu. Itu 200-an liter. Tempat Ustaz. Gimana? Tempatnya. Apa itu? Masalah tempat itu kira-kira. Masalah ukuran tempat, berarti kita harus menghitung volume. Matematika gitu ya. Oh iya, geser ke belakang. Berarti kita harus pakai rumus volume. Siapa yang ingat? Volume. Saya mikir lama ini volume ini. Volume. Kayu aja. Berarti P D kali T. Betul nggak? Matematikanya dapat 3 Ustaz. Kurang lebih ini ya. P itu 3,14. Ini baku, faedah baku. Atau 22,27. Katakanlah 3,14. Bagus ingatannya Ustaz di warung. 3, ya alhamdulillah masih ingat dikit. P D itu adalah jari. Nah, kita lihat sekarang, kita anggap jari-jarinya berapa? Atau diameter dari wadah yang kita butuhkan berapa? Katakanlah misalkan 1 meter. 100 meter. Misalkan 1 meter. Katakanlah 1 meter berarti 100 cm. D-nya berarti 100 cm. Atau 1 meter nggak apa-apa. Boleh aja 1 meter. Tingginya karena kotak kita buat 1 meter. Ini adalah volume. Kalau kita jadikan senti, kita tambahkan 0. Ya, kalau dikalikan begini 1 jelas berarti 3. Kalau kita tambahkan 0, ini katakanlah kita tambahkan 0 ya kayak tadi, berarti 314. Ini apa jadinya? Ini volume isinya. Jadi hitungnya gimana nanti? Berarti ini kita untuk mencari ukuran. Ini ukuran 1 meter persegi dari sebuah kolah kita buat, isinya kurang lebih 314 liter. Sedangkan ini 193. Berarti 314 dikurangi 193, berarti nggak mencapai 1 meter. Jadi 2 kula itu tidak mencapai 1 meter persegi. Dikatakan 1 kula itu kurang lebih 1 jengkal seperempat, dan sekitar 25 cm. 25 cm itu dikatakan 1 kula. 1 kula, ingat 1 kula dikatakan sekitar 1 jengkal seperempat, berarti sekitar katakanlah 25 cm sampai 30 cm per persegi itu 1 kula. Kalau 2 kula berarti 2 kali lipatnya, berarti sekitar 60 cm. Nah, 60 cm kali, ya berarti kan setengah meter lebih, tidak jauh dari perhitungan ini. Dari 1 meter ini berarti kurang lebih 2/3. Yang per 3-nya kelebihan, berarti kurang lebih 60
cm, 60 cm atau 70 cm dari ulas, lebarnya 30 cm. Itu kurang lebih untuk ukuran 2 ulas. Enggak mencapai 1 meter, 1 meter. Ya, untuk memahami dihitung lagi di rumah, pikir lagi. Tadi anak sampai ke bakolah tuh nimbang air ya. Karena untuk memastikan, nah, saya pikir gimana ini harus ngitung volume. Jadi kurang lebih semacam itu. Baik. Itu ya. Jadi tentang masalah yang berkaitan dengan masalah air ini sudah puas atau belum puas? Kalau masih belum puas, saya bacakan di sini. Saya nggak menyerang salah satu antum, cuman untuk menjelaskan. Ya, untuk menjelaskan. Di sini saya bacakan dari Tuhfatul Habib ala Syarh Khatib, ya. Yang di sini disebutkan Al-Bujairimi ala Khatib lah, itu dari Syekh Al-Bujairimi, nggak ngerti, saya nggak kenal, nggak tahu kalau. Ya, makanya ini adalah dari mazhab Syafi'iyah. Jadi yang hubungannya dengan masalah perubahan yang ada pada air. 128 halaman 128 mana? Kata kesana ini. Ini ya, tentang masalah berubahnya air. Bi an waqa'at fihi najasatun ma'i'atun tuwafiquhu fi sifat. Ini perhatikan. Jadi kalau ada yang mencebur atau mencelup ke dalam air ya, atau yang bercampur dengan air ya, najis, yang najis ini sama sifatnya dengan air tersebut. Kabaulin in qata'at raihatuhu. Seperti contohnya adalah air kencing yang enggak ada baunya. Walau furida mukhalifan lahu fi aghlatis sifat. Walaupun ditakdirkan sekalipun misalkan punya sifat yang lebih, misalkan lebih baunya lebih ya, kemudian hilang. Jadi yang jelas air yang tercampuri oleh air kencing, dia punya sifat sama-sama air bentuknya, dan boleh jadi nggak nampak oleh kasat mata. Atau kecampuran dengan sesuatu yang lain, kalau nil hibri wa ta'mil khalli, contohnya kecampuran dengan warna tinta atau dari rasanya rasa cuka, wa rihil misk li ghairihi, atau rihil misk, fa innahu yuhkamu bi najasatihi fa illam yataghayyar. Sesungguhnya dia dihukumi tentang najisnya walaupun dia tidak berubah. Jadi ini perhatikan tentang kalimat ini sekali lagi. Jadi air yang tercampuri oleh sesuatu yang najis, tapi sesuatu yang najis ini sifatnya sama. Jadi secara kasat mata boleh jadi nggak kelihatan. Atau dengan sesuatu yang lebih warnanya lebih gelap lagi. Contohnya kayak contoh tinta. Tapi tinta ini najis. Ingat, ini bicara tentang sesuatu yang najis. Anggap tinta ini najis. Dan kemudian atau oleh sesuatu rasa yang rasanya seperti cuka, tapi ini adalah najis. Kemudian dengan bau, contoh bau misik yang baunya kayak tetapi bau ini bau sesuatu yang najis. Fa innahu yuhkamu bi najasatihi. Sesungguhnya dia itu dihukumi dengan najisnya. Berarti kembali kepada kaidah, air kalau sudah berubah warnanya, baunya, rasanya oleh sesuatu yang najis, maka dia menjadi najis. Ini dari Syafi'iyah. Salah satu dari Syafi'iyah di sini adalah kitab Al-Bujairi Al-Khatib. Jadi aslinya kitabnya namanya Tuhfatul Habib ala Syarhil Khatib. Ya. Yang lebih dikenal dengan Bil Iqna' fi Hilli Al-Fadhi Abi Suja'. Nah sendiri belum banyak baca, terserang aja. Kebetulan antum beri semangat anak untuk baca ini. Iya. Pembahasannya alhamdulillah itu, ya, mengenal lebih jauh. Jadi
hubungannya dengan masalah kalau bicara itu madhab Hambali, itu madhab bukan madhab Syafi'i. Jangan dulu tergesa-gesa. Terkadang sebagian kita mengatakan kalau madhab Syafi'i demikian, kalau air demikian. Tidak, ini buktinya dalam kitab Syafi'i ya, disebutkan. Ulama itu sepakat kalau udah air terkena dengan sesuatu yang najis, dia menjadi najis. Kalau sudah berubah warnanya atau baunya atau rasanya. Saya kira sedikit penjelasan yang Anda sampaikan dalam pembahasan ini membuka sedikit pandangan kita, dan mudah-mudahan kalau masih ada kerancuan bisa memperjelas keadaannya. Saya cukupkan dalam pembahasan ini. Kalau mau dibicarakan lebih lanjut, mungkin waktu beberapa bulan ini akan habis bicara tentang masalah air dan masalah toharoh saja. Ya, jadi secara ringkas itu yang bisa Anda sampaikan. Yang intinya secara kaidah, kita perhatikan kaidahnya, air aslinya suci. Dia tidak tersucikan oleh sesuatu apapun dengan hadis yang ada di hadis Buda'ah. Ini dengan kecuali setelah berubah warnanya, rasanya ataupun bau. Hatta walaupun dia 2 kula atau lebih, kalau sudah berubah karena berubahnya oleh sesuatu yang najis, maka dia akan menjadi najis. Yang dimaksud tidak menajisi sesuatu apapun kalau terkena sesuatu yang najis tapi dia tidak merubah kondisi air tersebut. Baik, insyaallah apa yang saya sampaikan saya cukupkan pada kesempatan kali ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua dan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang kita sampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam.